Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku Inet. Hari ini aku diminta kakak guru sekolah minggu untuk melayani di sekolah minggu. Tadinya aku tidak yakin, aku takut, malu. Tapi kakak-kakak bilang, coba deh, kamu pasti bisa. Kamu pasti berani. Tuhan Yesus akan menolong kamu. Jadi hari ini aku coba. Kalau aku ada yang salah, maafin ya teman-teman. Aku kan masih belajar. Teman-teman, kita akan buka sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas berkat dan pertolongan Tuhan untuk kami semua. Saat ini kami sudah siap untuk sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni dosa dan juga kesalahan kami. Dalam nama Putramu yang tunggal kami berdoa. Amin. Teman-teman, coba aku tanya ya, siapa yang sayang sama kita? Ada papa, mama, bapak, ibu, ayah, bunda, kakek, nenek, om, tante, guru-guru, dan ada lagi yaitu Tuhan Yesus. Kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita sangat besar, sangat tinggi, dan sangat dalam. Jadi ingat sama lagu Setinggi-tingginya Langit? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Yesus selain sayang sama kita, dia juga sangat baik loh. Tuhan jagai kita, Tuhan berkati kita, dan Tuhan tolong kita. Sampai kapan teman-teman Tuhan Yesus baik? Hari ini? Iya. Besok? Pasti. Kemarin? Ya jelas. Lusa? Minggu depan? Bulan depan? Tahun depan? Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus selalu baik kepada kita. Nah, sekarang kita akan muji Tuhan dengan judul Tuhan Yesus Baik ya, bersama-sama teman-teman. Yuk. Tiada batas curahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, sungguh amat baik, sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selamanya Dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, teman-teman sudah siap untuk dengar cerita? Kita tunggu Kak Rita ya. Kak Rita. Halo adik-adik, selamat pagi. Tetap semangat ya. Seneng rasanya bisa ketemu adik-adik sekolah minggu meskipun kita masih online. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini? Ya, duduk yang manis yuk. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat Tuhan buat kami pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati, telinga, dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, cerita sekolah minggu pada hari ini diambilkan dari Injil Markus 14 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 21. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang sering bully temennya? Oh, nggak ada ya? Oh, pinter. Semua di sini adik-adik anak sekolah minggu yang top. Nah, ngomong-ngomong, membuli itu apa sih? Nah, membuli adalah kegiatan yang tidak baik yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada orang lain. Nih ya, kegiatan yang tidak baik yang dilakukan satu orang atau lebih pada orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Nih, membuli itu ada dua ya adik-adik. Yang pertama itu membuli secara fisik. Nah, misalnya gini nih, mukulin temen. Nah, temennya enggak ngapa-ngapain dipukulin. Nah, itu ya. Nah, itu namanya juga membuli. Terus kemudian dorong temennya. Nah, temennya enggak ngapa-ngapain didorong. Nah, itu namanya juga membuli secara fisik. Lalu yang kedua itu membuli secara verbal. Verbal itu lewat perkataan. Nah, misalnya gini, kita merendahkan teman kita. Nah, lewat kata-kata nih. Rambutnya keriting, kulitnya hitam, hidungnya juga pesek. Nah, seperti itu. Jadi itu merendahkan orang lain. Ada juga yang seperti ini adik-adik. Meremehkan kemampuan orang lain. Alah, ngerjain kayak gitu aja gak bisa. Masih pinter aku. Nah, itu juga membuli. Terus mengucilkan orang lain. Nah, itu juga membuli. Nah, semoga di sini adik-adik nggak ada yang berbuat seperti itu pada orang lain. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu. Muridnya Tuhan Yesus ada berapa? 1, 2, ada berapa? Iya, ada 12. Pintar. Masih ingat siapa saja mereka?
Nah, ada lagunya tuh. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, kurang lebihnya lagunya seperti itu ya. Jadi murid Tuhan Yesus ada 12. Nah, adik-adik, di antara ke-12 murid Tuhan Yesus itu ternyata ada satu yang tidak setia sama Tuhan. Nah, ada yang bisa menebak kira-kira siapa ya? Namanya adalah Yudas. Nah, murid yang paling terakhir ya, Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, ceritanya gini. Pada waktu itu menjelang Paskah. Jadi menjelang Paskah sama seperti saat ini ya, kita sebentar lagi juga mau merayakan Paskah. Menjelang Paskah, murid-murid Tuhan Yesus semuanya berkumpul untuk merayakan perjamuan. Nah, di antara ke-12 murid yang berkumpul bersama Tuhan Yesus, ada satu yang tidak kelihatan. Kira-kira siapa ya? Iya betul, yang tidak kelihatan, Yudas. Kira-kira kemana dia adik-adik? Nah, ternyata Yudas pergi menemui imam kepala. Ngapain Yudas pergi ke sana? Kok dia nggak ikut teman-temannya ya? Ngumpul bersama-sama mempersiapkan Paskah bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Ya, ini uang. Kira-kira dengan uang kita bisa beli apa ya? Nah, kita bisa beli es krim. Kita bisa beli permen. Nah, kita juga bisa kasih persembahan buat Tuhan. Nah, jadi dengan uang kita bisa membeli sesuatu, kita bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, adik-adik, murid Tuhan Yesus tadi yang namanya Yudas, nah tadi ketika dia tidak kelihatan berkumpul bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya yang lain, nah dia pergi menemui imam kepala untuk menjual Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Ternyata para imam kepala tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin menyingkirkan Tuhan Yesus. Wah, kira-kira kenapa ya kok Tuhan Yesus mau disingkirkan? Nah, adik-adik tahu nggak firman sekolah minggu lalu? Ceritanya tentang Bartimeus. Nah, seperti itu. Tuhan Yesus ketika berkhotbah, banyak orang yang suka, kemudian Tuhan juga menyembuhkan orang sakit, Tuhan membuat orang buta jadi melihat, Tuhan membuat orang lumpuh bisa berjalan lagi. Nah, keren kan? Jadi para imam kepala ternyata nggak suka melihat perbuatan Tuhan Yesus seperti itu. Wah, ini lama-lama nanti orang banyak bisa ikut Tuhan Yesus semua, nggak ada yang ikut kita, gitu. Lalu mereka ingin menyingkirkan Tuhan Yesus. Nah, dan saat seperti ini ternyata roh jahat masuk ke dalam Yudas. Nah, adik-adik tahu nggak? Yudas tadi tidak ikut perjamuan. Ternyata dia menjual Tuhan Yesus hanya demi 30 keping perak. Nah, jadi dia ternyata lebih mengasihi uang daripada mengasihi Tuhan. Nah, kira-kira menurut adik-adik Tuhan Yesus tahu nggak kalau
kalau si Yudas ini mengkhianati Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan Yesus pada para imam-imam. Nah, tentu saja Tuhan tahu gitu ya. Tapi Tuhan marah apa tidak? Tuhan tahu kalau Yudas akan menyerahkan dia kepada imam kepala. Nah, tapi Tuhan kemudian mengingatkan Yudas bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan itu harus bertobat. Yudas harus bertobat. Nah, tapi apakah Yudas mau? Ternyata tidak. Yudas tadi lebih memilih mendapatkan uang. Yudas tidak mau bertobat. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas yang lebih memilih uang, mencintai uang daripada setia kepada Tuhan. Jadi perbuatan Yudas ini sama adik-adik dengan membuli tadi. Mengkhianati sama dengan membuli. Dan ini adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak suka perbuatan seperti ini. Jadi mari kita belajar untuk mencintai Tuhan, mencintai orang tua, mencintai teman-teman kita dan sesama. Amin. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, yang mau mengasihi Tuhan, yang mau mencintai Tuhan dengan setulus hati. Meskipun itu sulit Tuhan, kami mau berusaha untuk kami boleh mencintai Tuhan, mengasihi orang tua kami, mengasihi teman-teman kami, dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami seperti Samuel yang taat untuk dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya cerita sekolah minggu hari ini. Jangan lupa tetap semangat. Dadah. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 36 ayat 8a. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 36 ayat 8a. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Nah, teman-teman, sekolah minggu kita sudah selesai. Ingat ya teman-teman, untuk selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Selain itu, juga makanan yang bergizi dan olahraga. Sampai jumpa lagi. Dah.